Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mia Audina. Kali ini kita akan membahas mengenai mengapresiasi cerita Jangan Takut Jatuh Cinta karya Yulismar. Terlebih dahulu teman-teman jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Langsung saja kita pada pembahasan. Dalam mengapresiasi cerita Jangan Takut Jatuh Cinta karya Yulismar, yang akan kita bahas yakni hubungan intrinsik pada cerita Jangan Takut Jatuh Cinta, yakni hubungan intrinsik judul dengan amanat yang terdapat di dalam cerita Jangan Takut Jatuh Cinta karya Yulismar. Lalu yang akan kita bahas yang kedua ialah kita menjadikan diri sendiri sebagai tokoh di dalam cerita Jangan Takut Jatuh Cinta. Apa yang akan kita lakukan jika kita menjadi salah satu tokoh yang terdapat di dalam cerita? Baiklah, untuk lebih jelasnya marilah kita langsung pada pembahasan. Terlebih dahulu kita akan membahas sinopsis dari novel Jangan Takut Jatuh Cinta, yakni bercerita tentang Wanodia, wanita muda yang berpendirian kuat ingin menikah dengan pujaan hatinya. Hingga akhirnya tidak direstui sang ayah, namun berkat kekerasan hatinya mirip seperti ayahnya, luluhlah hati sang ayah mengikuti keinginannya. Pada akhirnya restu pernikahan yang susah payah ia dapatkan dari ayahnya tidak membawa pernikahannya pada kebahagiaan. Laki yang ia kira sebagai pasangan pujaan hati malah menyakitinya dan menzoliminya tiada henti. Langsung saja pada pembahasan. Yang pertama, hubungan intrinsik pada cerita Jangan Takut Jatuh Cinta, yakni hubungan intrinsik antara judul dengan amanat pada cerita Jangan Takut Jatuh Cinta. Judulnya yakni Jangan Takut Jatuh Cinta. Amanat yang terdapat di dalamnya ialah seorang anak akan mewarisi watak dari orang tuanya. Seorang anak akan mewarisi watak dari orang tuanya, seperti Wanodia yang mewarisi watak ayahnya yang keras kepala kepada pilihannya. Wanodia yang ingin menikah dengan lelaki pilihannya walaupun ditentang oleh ayahnya. Namun ia tidak menyerah karena ia tahu ia mewarisi watak ayahnya yang keras kepala, yang dulu juga ditentang untuk menikah dengan ibunya. Tapi ayahnya keras hati dan akhirnya menikah dengan ibunya. Karena itu, Wanodia yakin bahwa keyakinan hatinya untuk menikah dengan lelaki pilihannya ini adalah benar, dan pastinya ia dan lelakinya akan hidup bahagia, sesuai dengan judulnya yaitu Siapa Takut Jatuh Cinta. Seperti Wanodia yang tidak takut jatuh cinta karena ia yakin pasti cintanya itu akan berakhir bahagia seperti cinta ayahnya kepada ibunya. Seperti pada teks, Wanodia selalulah Wanodia, garis berwatak keras turunan sang ayah. Bagaimana dulu kekukuhan ayah mendapatkan bunda yang sudah beranak pinak, bukankah ditentang keras juga oleh keluarga? Namun ayah kekeh pada pendirian karena ayah yakin bundalah sang pelipur lara. Walaupun sudah mendapat pertentangan dari ayahnya, ia tetap kekeh pada pendiriannya, yaitu ia ingin menikah dengan lelaki pilihannya karena ia yakin ia akan hidup bahagia seperti ayahnya. Ayahnya dulu walaupun ditentang, ia tetap bersikukuh untuk menikah dengan ibunya. Karena itu, pendirian Wanodia tetaplah kuat bahwa ia pasti akan bahagia dengan lelaki pilihannya. Selanjutnya yang kita apresiasi yakni menjadikan diri sendiri sebagai tokoh yang terdapat di dalam cerita Jangan Takut Jatuh Cinta. Di sini saya memposisikan diri saya sendiri sebagai tokoh Wanodia. Seperti dalam teks, Wanodia selalulah Wanodia, garis berwatak keras turunan sang ayah. Bagaimana dulu kekukuhan ayah mendapatkan bunda yang sudah beranak pinak, bukankah ditentang keras juga oleh keluarga? Namun ayah kekeh pada pendirian ayah, yakni bundahlah sang pelipur lara. Zaman kita tak sama, mata ayah merah menahan amarah. Bagaimana mungkin cinta punya masa ayah? Sejak Datu Adam cinta tetaplah cinta. Hawa bertekuk pada yang dia kasihi. Adam juga lelaki sejati tak berpantang mati. Rama dan Shinta, Samsul Bahri dan Siti Nurbaya, mereka merendah kasih yang sama. Apa bedanya? Yang kupahami, cinta tetaplah sama, menjulang pada insan yang berhati. Cinta tanpa hati apalah jadinya? Bak raga tanpa jiwa hampa. Di sini, bila saya menjadi Wanodia, saya tidak akan berperilaku seperti itu. Saat ayah saya melarang untuk menikahi pria
yang menurut ayah saya tidak cocok dengan saya tidak akan menentangnya. Apalagi di sini dinampakkan bagaimana ayah Wanodia yang marah menahan amarah. Ayahnya sudah marah, tidak terima atau tidak suka dengan apa yang diinginkan oleh Wanodia. Namun Wanodia telah jatuh cinta, termabuk oleh cintanya, yang merasa bahwa cintanya akan membawa kebahagiaan pada dirinya, sehingga ia selalu menentang ayahnya dengan keras kepala. Jika saya menjadi Wanodia, saya tidak akan bertingkah seperti itu. Lalu, aku tetaplah menjadi Wanodia, si keras kepala yang memesona menurut mereka. Tak bersurut meski halangan memagut, tak takut mati meski cintanya diamputasi. Pelototan tajam sang ayah tak buatku goyah. Aku, Wanodia yang masih punya belati pamukas pembela diri, belati itu akan membungkam sang ayah. Jika saya menjadi Wanodia, saya tidak akan seperti ini. Saya tidak akan keras kepala, merasa dirinya akan menang dan tidak pernah mau menuruti kata ayahnya. Wanodia benar-benar sudah dimabukkan cinta, tidak menggubris perkataan ayahnya dan merasa bahwa dirinya pasti akan bahagia bersama dengan pujaan hatinya. Karena itu, jika saya menjadi Wanodia, saya tidak akan berlaku seperti itu dan akan menuruti ayah saya untuk tidak menikah dengan laki-laki tersebut. Cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.